Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan kedua antara Burundi versus Timnas Indonesia. Jika di match pertama Indonesia unggul 3-1, pada laga kali ini berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Secara statistik via lapang bola, Indonesia sedikit unggul dalam possession. Meskipun begitu, Burundi yang lebih banyak dapat peluang dengan 13 shot, 6 diantaranya on target. Sementara Timnas 9 shot, 2 yang on target. Ada hal menarik pada laga ini, yaitu kedua tim sama-sama melakukan perubahan formasi. Timnas Indonesia di laga pertama menggunakan 3-4-3 diubah jadi 4 back formasi 4-2-3-1. Sementara itu sebaliknya, Burundi yang pakai pakem 4 back di match pertama kali ini berubah dengan 3 back formasi 3-5-2. Memang salah satu tujuan dari dilaksanakannya uji coba ini untuk mencari skema atau taktik yang paling sesuai bagi tim. Dan Sinteyong memanfaatkan FIFA Matchday kali ini dengan melakukan otak-atik formasi dan komposisi pemain. Ia memang kerap mengubah formasi untuk mengelabui lawan juga. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Burundi dengan formasi 5-3-2. Pemain yang pernah main di IPL, Saido Berahino sebagai tumpuan di lini depan bersama Hussein Sabani. Sementara itu, Timnas Indonesia selain merubah formasi juga melakukan beberapa perubahan di susunan starternya. Center back masih diisi oleh Elkan Bagot dan Jordi Amat, yang diapit oleh Yance Sayuri dan Edo Febriansah. Di lini tengah, duo Persib Mark Klok dan Kambuaya sebagai double pivot. Dan di depan, Dendi Sulistiawan ditopang oleh trio Dimas Derajat, Vano Lillipali, dan Yakob Sayuri. Formasi 4-2-3-1 Timnas ini diubah menjadi 4-4-2 saat nggak menguasai bola. Nggak menerapkan high press, Timnas lebih banyak menerapkan medium block, menutup akses Burundi ke tengah. Namun, shape 4-4-2 Indonesia ini nggak cukup baik untuk meredam build up Burundi. Dengan pakem 3 back, mereka unggul jumlah di lini pertama dengan 2 pressure Indonesia, 3 versus 2. Selain unggul jumlah, 3 back Burundi yang melebar membuat 2 pressure Indonesia harus bergeser cukup jauh, sehingga back-back lawan seringkali memiliki ruang dan waktu untuk mengalirkan bola ke depan. Sebenarnya dalam satu momen Indonesia bisa merespon situasi kalah jumlah ini dengan baik. Saat bola diumpan ke back terluar, Vano akan langsung naik untuk melakukan pressing. Namun hal ini nggak sering dilakukan oleh Timnas. Selain itu, kelemahan block press Indonesia di laga kali ini adalah kurang agresif untuk menerapkan pressing trap atau jebakan press, utamanya saat bola berada di sayap, sehingga Burundi bisa melakukan switch atau sirkulasi ke sisi yang jauh. Di laga sebelumnya, intensitas press Timnas lebih baik. Terlihat pula, pemain Burundi lebih bisa untuk balik badan karena berkurangnya intensitas pressing dari pemain-pemain Timnas. Pun begitu, meskipun relatif bisa eliminasi block press Indonesia, Burundi menghadapi kebuntuan setelah sampai di final third atau sepertiga akhir Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan dua strikernya yang mendapatkan marking ketat dari Elkan Bagot dan Jordi Amat. Saat fase build up, dua pivot Indonesia, Klok dan Kambuaya, ditutup oleh dua striker Burundi dan 3 gelandangnya di lini kedua. Support dari pemain depan yang turun pun lebih banyak sebagai pemantul saja, sehingga seringkali melakukan progresi via fullback di sisi sayap. Fullback Indonesia nggak sejajar, menerapkan shape asimetris di lini pertama. Fullback kiri Edo lebih naik dan di kanan Yance Sayuri stay di posisinya sejajar dengan 2 center back. Dengan block press Burundi yang nero atau rapat di tengah, Yance memiliki cukup ruang untuk melakukan progresi ke depan.
Namun terlihat ia nggak bergerak terlalu tinggi, karena sisi kanan attacking Indonesia sudah ditempati oleh saudaranya Yaakob Sayuri. Dan Yance lebih sering di belakang untuk menjaga agar nggak terkena counter attack. Pun saat naik pun, Yance akan masuk ke area half space sehingga nggak terlalu jauh saat track back ke belakang. Berbeda dengan Yance di sisi kanan, fullback kiri Indonesia, Edo dan Arhan yang masuk menggantikannya bersifat lebih menyerang. Edo berperan untuk menyerang kelebaran di sisi kiri, sedangkan 3 pemain Dimas Derajat, Vano dan Dendi akan merapat ke tengah. Pun begitu, skema attacking Indonesia ini relatif bisa diredam oleh Burundi yang membentuk shape 5 pemain di backline. Ini yang membuat timnas Indonesia buntu di babak pertama dan baru bisa mencetak gol di pertengahan babak kedua. Diawali dengan pergerakan Asnawi yang lebih menyerang di sisi kanan, dilanjutkan Klok yang melepaskan umpan kepada Dimas Derajat yang turun mengekspos ruang antar lini Burundi. Terlihat di momen ini terjadi pertukaran posisi antara Yaakob Sayuri dan Dendi. Dendi dari sisi luar melakukan lari ke belakang lini sebagai orang ketiga menerima umpan Dimas Derajat. Dan dari tepi kotak penalti, pemain bernomor punggung 11 ini melepaskan cutback mengarah ke Witan di area tiang jauh. Pada babak kedua ini memang Dimas Derajat terlihat lebih sering drop ke ruang antar lini untuk lepas dari marking back-back Burundi. Pada 10 menit terakhir laga, Indonesia kembali menggunakan 3 back dengan masuknya Rizky Ridho. Namun, timnas malah kebobolan 2 gol yang tercipta dari situasi yang hampir sama, crossing dari sisi sayap. Pada gol pertama Burundi, terlihat Christophe Duarugira tanpa kawalan. Dengan mudah lepaskan crossing diagonal ke arah Saido Berahino di tiang jauh. Asnawi yang berada di belakang Berahino nggak bisa melakukan gangguan yang berarti. Headingnya gagal diantisipasi oleh Syahrul. Gol kedua juga dari crossing. Yaakob Sayuri terlambat untuk menutup Richard Basomboa pada sisi kiri pertahanan Indonesia. Jordi Amat yang sebelumnya tertarik keluar dari posisinya gagal mengantisipasi crossing dan berhasil disundul oleh Ebedi. Burundi berbalik unggul 2-1. Nah, menjelang laga berakhir, Indonesia terselamatkan oleh gol Jordi Amat memanfaatkan free kick dari Mark Klok. Pemain yang pernah membela Spanyol U21 tersebut bergerak mendahului pemain Burundi dan berhasil mengarahkan bola ke tiang jauh yang gagal dihalau oleh kiper. Hasil ini tentunya cukup positif, namun perlu diingat, match ini bukanlah turnamen besar. Problem timnas justru ketika harus tampil di laga bergengsi yang seolah bermain dengan beban dan sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Semoga saja di laga turnamen selanjutnya, timnas bermental lebih baik.